perkenalkan nama lengkap saya Maria Teresa PA dengan NIM 2001-140-155, kelas C semester 6. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membuat video tutorial cara uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji T. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Selamat menyaksikan. Di sini contoh kasusnya, pengaruh model program base learning terhadap hasil belajar IPA tema 5 subtema 2 di kelas 5 SD. Yang pertama, kita lihat uji normalitas. Di sini saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas ini merupakan metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak. Dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data yang diperoleh berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka sampel data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Nah, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Langkah-langkah uji normalitas dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini sudah ada data-data hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. Yang pertama, data pretest dan post-test pada kelas eksperimen. Nah, di sini kita masuk pada aplikasi SPSS, kita klik variable view. Di sini masukkan hasil, kemudian tipe numerik desimal 0 karena tidak ada angka desimal, kemudian label hasil belajar siswa, kemudian visual skill, untuk yang lainnya tetap. Yang kedua, kelas, kemudian tipe, numerik, labelnya tetap kelas, kemudian virusnya di sini kita masukkan 1 pretest, kelas eksperimen. Kemudian kita klik add. Yang kedua, ini sebenarnya 1 pretest kelas eksperimen. Klik add. Ini salah. Kembali. Ini di sini desimalnya 0 ya sebenarnya. Kesalahan teknis di sini. Kemudian kita kembali ke virus 1 pretest kelas eksperimen, klik add. 2 post-test kelas eksperimen, kemudian klik add, klik OK. Kemudian untuk yang lainnya tetap di sini ratio kita pilih nominal karena dia membedakan
Selanjutnya kita klik data view untuk masukkan data. Di sini kita masukkan hasil belajar, pretest dan post-test pada kelas eksperimen. Di sini kita copy yang pertama untuk kelas pretest. Yang berikutnya kita copy untuk hasil belajar post-test. Kemudian di sini kelas kita masukkan kode kelas dengan angka 1 sampai dengan 10 untuk pretest kelas eksperimen sampai dengan 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk kelas post-test kita masukkan angka 2 sampai dengan 10. Jadi ini merupakan kode kelas. Kemudian kita klik analyze, regression, linear, kemudian hasil belajar di independen, kelas independen, kemudian klik save. Kita muncul tabel dialog, kita klik unstandarized, kemudian klik continue. Oke. Jadi ini merupakan output untuk residual. Namun di sini kita tidak menggunakan output ini untuk uji normalitas. Kita kembali ke bagian SPSS. Di sini kita kembali. Di sini muncul variabel baru res1. Kita kembali klik analyze, kemudian klik non-parametric test, klik legacy dialogs, ini klik one sample, kemudian kita masukkan unstandarized residual ini di tes variabel list ini. Kemudian di sini normal, karena kita mau menguji normalitas data. Kita klik OK. Nah, ini merupakan output uji normalitas data. Sehingga di sini dapat kita simpulkan nilai signifikansinya di sini 0,882. Berdasarkan uji normalitas yang kita dapatkan, yaitu dengan nilai signifikansinya 0,882, sehingga dapat disimpulkan bahwa 0,882 lebih besar dari 0,05. Jadi di sini nilai residualnya berdistribusi normal. Sekian dan terima kasih, itu untuk uji normalitas. Baik, yang berikutnya, yang kedua, kita lihat uji homogenitas. Yang pertama, konsep data uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui suatu varians atau keberagaman data dari dua atau lebih kelompok yang bersifat homogen atau sama atau heterogen atau tidak sama. Kemudian konsep data yang kedua, yaitu data yang homogen itu merupakan salah satu syarat, bukan syarat mutlak dalam uji independen sample pretest. Konsep yang ketiga, dalam penelitian ini uji homogenitas diinginkan untuk mengetahui apakah varians data post-test dan pretest kelas eksperimen bersifat homogen atau tidak. Kemudian kita lihat kriteria pengujian. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data tidak sama. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Kita lihat di sini juga kita mau menghitung pada aplikasi, mau menguji pada aplikasi SPSS.
Yang pertama kita klik variabel view, kemudian masukkan hasil. Untuk tipenya tipe numerik desimal 0. Untuk labelnya hasil belajar siswa, kemudian ini skill, yang berikutnya kelas, tipenya sama tipe numerik desimal 0. Di sini kita masukkan kelas, jenisnya 1, pretest, kelas eksperimen, klik add. Yang kedua, proses kelas eksperimen, klik add, kemudian klik OK. Kemudian di sini measure, kita klik nominal. Yang berikutnya kita masukkan data di data view. Di sini ini kita copy untuk data pretestnya. Kemudian data postesnya. Nah, di sini kita masukkan kode kelas atau yang 10. Kemudian kita klik analyze, compare means, one way ANOVA, hasil belajar IPA. Ini merupakan dependent list atau variabel terikatnya, kelas, faktor. Kemudian kita klik options, kita men-checklist homogeneity of variance test karena kita mau menguji homogenitas data. Kemudian kita men-checklist ini, klik continue, kita klik OK. Nah, ini merupakan output uji homogenitas, sehingga dapat kita simpulkan di sini dapat terlihat nilai signifikansinya 0,703, artinya lebih besar dari 0,05, maka sebaran data tersebut homogen atau sama. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai uji homogenitas data. Baik, yang berikutnya untuk uji yang ketiga yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini untuk mengetahui adanya bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel predikat atau independen dengan variabel kriterium atau dependen. Dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang pertama, jika nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika nilai deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini data-datanya sudah saya masukkan di aplikasi SPSS. Nah, di sini langsung saja kita mau menguji linearitas. Di sini yang pertama kita klik analyze, kemudian compare means. Untuk hasil belajar siswa ini merupakan variabel terikat, kita masukkan di independent list, untuk kelasnya independent list, kemudian klik options. Di sini kita men-checklist di test for linearity karena kita mau menguji ini linearitas data. Di sini kita men-checklist
checklist. Oke, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat output uji linearitas yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat pada standar deviation. Di sini dengan total nilainya 0,513. Artinya dapat kita simpulkan nilai standar deviation ini lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang berikutnya kita lihat pada uji T. Di sini saya menggunakan metode uji Piret Sampel Test. Nah, uji Piret Sampel Test ini merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 means dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama dari setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Nah, dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu yang pertama, nilai signifikansi true tell lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Nah, ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan kelakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nah, di sini data-datanya tidak ada. Ini merupakan data-data hasil belajar siswa pada kelas pretest dan post-test pada kelas eksperimen. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian pada aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik variabel TIO, kemudian nama ini masukkan hasil, tipe numerik desimal 0, kemudian labelnya ini pretest, kemudian di short scale, untuk yang lainnya rekat, yang kedua kelas, tipe numerik desimal 0, di sini post-test, untuk yang lainnya tab ini kemudian kita masuk pada kita klik pada data view di sini. Nah, ini kita masukkan data pretestnya, copy, kemudian post-test, ini kalau sudah sama satu, sampai dengan 10. Kemudian untuk post-testnya kita masukkan angka 2 sampai dengan 10. Kemudian kita klik analyze compare means, ini Piret
langsung klik OK. Nah, ini merupakan output hasil uji T atau pilot sample test. Di sini nilai signifikansinya dapat kita lihat ada signifikansi 7. Di sini 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat kita simpulkan ada pengaruh model program bahasa learning terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya menerapkan model program bahasa learning ini terdapat perbedaan yang signifikan antara data pretest dan posttest. Sekian dan terima kasih.